صل على حبيبنا وشفيعنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada petang hari ini adalah meneruskan buku Mullah Sadrah yang ditulis oleh Said Hussein Nasr. Kebetulan Sabtu lalu kita sudah sampai di halaman berikut. Kita sudah sampai di sini minggu lalu ya. Nah, jadi tanggal 10 Mei, hari ini adalah tanggal 17 Mei. Ya. Jadi ini berkaitan dengan perbandingan antara Mullah Sadrah dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain dalam Islam sebelumnya. Kita mulai dari sini aja sedikit ya. Banyak guru tradisional filsafat Islam di Persia yang hingga saat ini menganggap Mullah Sadrah sebagai metafisikawan yang paling terkemuka. Dan tentu saja pandangan ini disampaikan oleh banyak tokoh setelah tulisan-tulisan Mullah Sadrah tersebar pertama kali pada masa dinasti Safawi. Ingat, dinasti Safawi. Setelah dinasti Safawi, dinasti Qajar. Setelah dinasti Qajar, dinasti Pahlavi. Setelah dinasti Pahlavi adalah RI, Republik Islam Iran. Jadi Iran itu menjadi menjadi mazhab besar Syiah itu setelah dinasti Safawi. Dulu itu adalah dinasti Sunni juga. Ya. Makanya misalnya Imam Ghazali itu di sana di Persia, di Khurasan juga. Khurasan itu salah satu provinsi di Persia yang ibu kotanya adalah Mashhad. Di Mashhad yang ada makam Imam Ridho. Kemudian bukanlah hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa di dalam sejarah filsafat Islam tidak ada tokoh satupun yang pernah menjelaskan metafisika secara terperinci, sistematis, dan pada saat yang sama juga sangat mendalam. Ya, jadi kita sudah tahu sebelumnya bahwa pada zamannya Aristoteles juga sudah dibicarakan metafisika. Kita tahu Aristoteles itu menyebut filsafatnya dua, filsafat pertama dan filsafat kedua. Filsafat pertama adalah metafisika, filsafat kedua adalah fisik. Ya. Tetapi Mullah Sadrah menulisnya lebih terperinci, sistematis, ya, dan juga mendalam. Jika dibandingkan dengan Ibnu Sina, penjelasan Mullah Sadrah tentang ilmu-ilmu ilahiyat, ilmu-ilmu masalah-masalah ketuhanan adalah lebih mendalam, gnostik, dan lebih luas. Meskipun tentu saja penjelasan Ibnu Sina tentang ilmu-ilmu tabiat di filsafat Islam lebih lengkap. Ya. Jadi penjelasan Ibnu Sina tentang ilmu tabiat itu dari kata tabiah, alam. Ya. Lebih lengkap dibandingkan penjelasan Mullah Sadrah. Itulah sebabnya kita tahu Ibnu Sina juga memiliki kecenderungan di dalam ilmu-ilmu sains, seperti misalnya kedokteran. Dan jika dibandingkan dengan Ibnu Arabi, penjelasan Mullah Sadrah tentang metafisika adalah lebih sistematis dan berkelanjutan, yang pada banyak kondisi menggabungkan cahaya ilham yang sesekali terputus, yang mencirikan doktrin-doktrin guru dari Mursia, Ibnu Arabi. Mursia ini di Spanyol. Menjadi ajaran yang tenunannya lebih sempurna. Jadi tenunannya maksudnya itu racikannya lebih sempurna. Jadi sampai sini kemarin. Sekarang kita masuk pada paragraf baru. Metafisika Mullah Sadrah secara esensial lebih berfokus pada penjelasan tentang wujud. Kendati pun dia sangat menyadari sifat supraontologis dari prinsip tertinggi berikut keadaan-keadaannya. Ya, jadi metafisika Mullah Sadrah secara esensial lebih berfokus pada penjelasan tentang wujud. Kita sudah tahu bahwa Mullah Sadrah identik dengan wujud, filsafat wujud. Ya, bahkan
Kalau kita bicara tentang wujud, ya bayangan kita mula sadra. Dan kita tahu bahwa mula sadra menekankan tentang asalatul wujud, prinsipalitas daripada wujud. Kalau sebelumnya, terutama Syuhrawardi, penekanannya pada prinsipalitas cahaya ataukah esensi, ya, yang disebut dengan asalatul mahiyah. Jadi metafisika mula sadra secara esensial lebih berfokus pada penjelasan tentang wujud. Kendati pun dia sangat menyadari sifat supraontologis dari prinsip tertinggi berikut keadaan-keadaannya yang mengatasi semua pembatasan. Bahkan kondisi yang berada di luar batasan-batasan tersebut. Pembahasannya tentang yang mutlak di dalam ketidakterbatasannya, ya, pembahasannya tentang yang mutlak di dalam ketakterbatasannya, dan aspek-aspek supraontologisnya menunjukkan kelengkapan doktrin metafisika mula sadra yang senantiasa tidak terikat kepada level ontologis. Ya, jadi yang namanya ontologis itu berkaitan dengan ada, wujud. Jadi kalau mula sadra kita bayangkan filsafat wujud, berarti kita bisa bayangkan mula sadra adalah front runner, pelari terdepan atau paling di depan di dalam hal ontologi. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Di pembahasannya tentang yang mutlak di dalam ketidakterbatasannya dan aspek-aspek supraontologisnya menunjukkan kelengkapan doktrin metafisika mula sadra yang senantiasa tidak terikat pada level ontologis di dalam pengertian Aristotelian, Aristoteles. Jadi Aristoteles bicara ontologis juga, tetapi melampaui apa yang disampaikan Aristoteles. Bahkan guru Aristoteles, Plato atau Platon, itu juga bicara tentang ontologi. Bahkan kalau kita bicara tentang filsafat Plato, idealisme Plato itu kan ontologi sebetulnya. Tetapi jauh lebih sistematis dan rinci pembahasan mula sadra. Meskipun bahasa ontologisnya masih digunakan. Ketika mula sadra berbicara tentang wujud mutlak, absolute being, ya, sebagai esensi tersembunyi, hidden ipseti, al-huya itu dari kata huwaya, al-huya, huwa. Jadi hidden ipseti, al-ghaibiyah, ya. Jadi namanya al-huya al-ghaibiyah ini bahasanya. Ghaibiyah ini dari kata hidden, tersembunyi, sedang huwa itu adalah dia sebetulnya, dari kata huwa. Jadi huwa, ya. Jadi huwaya. Biasa ditulis huwaya atau kahuya, ya. Bersifat kediaan. Ya, ketika disebut dia, maksudnya itu esensi tersembunyi. Kenapa? Karena ketika kita menyebut sesuatu dengan dia kan tidak ada di depan kita. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu Tuhan berkali-kali menyebut dirinya sebagai huwa. Contohnya dalam surat At-Tauhid atau surat Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Nah, di situ dia menghuwakan dirinya, jadi huya. Kalau ingat, kalau huwa itu namanya orang ketiga. Orang ketiga itu dalam bahasa Arab disebut dengan gaib. Ya, gaib, bukan mukhatab, bukan berada di depan kita. Itu adalah gaib. Ya. Jadi makanya masuk kata gaibiyah di sini. Ya. Huya gaibiyah. Ya. Yang mengatasi semua batasan. Ya. Pada dasarnya dia membicarakan prinsip tertinggi di dalam keadaannya yang sama sekali tidak termanifestasikan. Jadi kita berikan dulu penekanan di sini. Ya. Jadi tentang esensi tersembunyi. Ya. Dan itu adalah absolute being. Jadi kita ulangi lagi. Jadi ketika mula sadra berbicara tentang wujud mutlak, absolute being, sebagai esensi tersembunyi, hidden ipsety, atau al-huya al-ghaibiyah, yang mengatasi semua batasan. Pada dasarnya dia membicarakan prinsip tertinggi
di dalam keadaannya yang sama sekali tidak termanifestasikan. Ingat, kalau kita katakan dia kan tidak ada di depan kita. Ya. Kalau kita mengatakan antan itu termanifestasi. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan di dalam kegaibannya, dari sisi kita menyebut dengan huwa. Dan kalau kita berbicara Tuhan yang termanifestasikan dengan semua yang kita hadapi, yang kita lihat, itu namanya anta. Ya. Bahkan mengatasi prinsip ontologis yang menjadi ketetapannya yang pertama. Memang Mula Sadra menggunakan istilah wujud. Ya, jadi wujud ini adalah isu yang paling sentral di dalam filsafat Mula Sadra. Ya. Jadi Mula Sadra mempopulerkan istilah wujud. Sebetulnya sudah ada sebelumnya, tapi tidak sepopuler setelah Mula Sadra. Ya. Menggunakan istilah wujud dalam menjelaskan masalah ini. Ya. Sehingga kalau dilihat sepintas, sepertinya dia tidak mendiskusikan sesuatu yang berada di luar lingkup ontologis. Kalau di dalam Al-Quran itu kan kata wujud jarang kita temukan, hampir jarang kita. Kata wujud sendiri nggak ada, yang ada adalah wajada. Wujud apa namanya? Wujida. Wajada ada. Dia menemukan. Wujidu kalau tidak salah juga ada. Tapi kata wujud kita tidak temukan dalam Al-Quran. Kalau kita cari itu susah menemukannya. Kata wujud, ya coba kita lihat di sini. Sini kita lihat bisa wujud. Ya. Jadi wujudun, wujud. Enggak ada. Nah, kalau kita wajad ada. Ya, wajad ini ada nih. Lawajadu, mereka menemukan. Lawajada ini. Ada menemukan. Jadi ada beberapa kata ini. Ya. Ini kata wajad. Wajad tumuhum. Wajadana itu wajad ada banyak. Menemukan juga. Di kata wujud itu sesuatu yang ditemukan. Ya. Jadi kata wajada banyak, tapi ketika dalam bentuk wujud, dalam bentuk masdar, itu kita tidak temukan. Ya. Paling tidak berdasarkan pencarian kita di Al-Quran tadi. Jadi memang Mula Sadra menggunakan istilah wujud dalam menjelaskan masalah ini. Sehingga kalau dilihat sepintas, sepertinya dia tidak mendiskusikan sesuatu yang berada di luar lingkup ontologi. Makanya kita katakan dia bicara wujud berarti ontologi. Jadi bisa dikatakan Mula Sadra itu terdepan di dalam hal ontologi. Karena boleh dikatakan isu sentral yang dibicarakannya adalah menyangkut masalah wujud. Dan karenanya adalah inti daripada ontologi. Namun pada kenyataannya, ingat ya supaya jemaah sekalian bisa membedakan balik. Kalau ontologi itu berbicara tentang ada. Apa yang disebut dengan ada? Sedangkan kalau epistemologi berbicara tentang ilmu. Aksiologi berbicara tentang tindakan. Tindakan seperti contoh misalnya filsafat moral biasanya masuk di situ aksiologi. Pengetahuan, apa itu kebenaran, logika biasanya masuk dalam filsafat epistemologi. Namun pada kenyataannya, metafisika Mula Sadra dimulai dari prinsip mutlak. Absolute principle, prinsip mutlak, yang mengatasi segala batas. Jadi jemaah sekalian mohon maaf tadi terlempar keluar. Ya, sekarang kita balik lagi. Jadi namun pada kenyataannya metafisika Mula Sadra dimulai, jadi ingat, bagi yang belum akrab dengan istilah metafisika itu apa namanya bentuk lain daripada fisika. Kalau fisika itu kan fisik ya. Metafisik, meta itu artinya melampaui. Ya, jadi kalau fisika itu fisik, ya dunia fisik ini dunia materi. Ya. Jadi fisik
yang kita lihat, yang kita sentuh itu fisik namanya, materi. Ya. Nah, sedangkan kalau meta itu artinya melampaui fisik tadi, materi. Jadi kalau metafisika melampaui alam materi, ya. Metafisik melampaui yang fisik, melampaui yang jasmani. Ya. Di dalam diri kita ada namanya jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah fisik, rohani metafisik. Ya. Melampaui yang fisik. Jadi dalam ilmu filsafat banyak menggunakan istilah metafisik. Ya. Kalau di tempat lain sosiologi biasanya menggunakan istilah non material. Jadi kita ulangi, namun pada kenyataannya metafisika mula sadar dimulai dari prinsip mutlak, absolute principle, yang mengatasi segala batasan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan wujud, being, yang menjadi ketetapan pertama, first determination. Jadi determinasi itu tetap, ya, first determination, ketetapan pertama. Ya. Dan prinsip kreatifnya. Dan terakhir berkenaan dengan wujud, ya, existence. Jadi wujud ini biasa diartikan dengan eksistensi. Ya. Karena wujud itu kan tadi dari bahasa Arab, kalau bahasa kitanya, bahasa Melayu, ada, kalau bahasa Inggris existence, atau eksis, ada. Ya. Baik dalam aspek universal maupun partikularnya. Jadi ini ada angka 4, ini kita lihat dulu apa yang dimaksud angka 4 di sini. Mana tadi nomornya lagi? Ya, 4. Ya. Kita lihat ini ada angka 4 di sini. Ini dia. Kita harus memerhatikan pentingnya istilah yang digunakan terkait hal ini. Asalnya kebingungan besar yang muncul dalam bahasa Eropa sejak akhir abad pertengahan adalah akibat dari perbedaan penggunaan istilah being dan existence. Ya. Kalau being itu dalam bahasa Inggris lebih kepada ada, sedangkan existence itu eksis, mengada. Jadi lebih kepada mengada. Kalau ini adalah ada, being. Ya. Being ada, ini adalah mengada. Dalam penjelasan ini, kapanpun kami menggunakan being dengan huruf B besar, maka yang dimaksud adalah wujud mutlak. Nah, itu dia. Jadi kalau menggunakan being daripada besarnya B, berarti wujud mutlak, ya, wujud. Dan hakiki, jadi wujud mutlak dan hakiki sambungannya, dan hakiki. Absolute and pure being. Absolute and pure being. Yang mengatasi semua tatanan ciptaan atau maujud partikular. Jadi mengatasi semua maujud partikular. Ketika kami menggunakan existence dengan huruf E besar, maksudnya adalah emanasi universal dari wujud hakiki. Nah, jadi ini bagus ini penjelasannya supaya kita sepakat dengan buku ini. Karena kan terkadang kacau rancu. Jadi kalau dia menggunakan istilah being tadinya, itu adalah wujud mutlak. Tadi ingat wujud mutlak. Ya, tadi di sini kita sudah lihat. Ataukah hakiki, ataukah absolut, ataukah pure being. Tapi kalau dia menggunakan kata existence dengan E besar, maksudnya adalah emanasi universal. Jadi emanasinya. Tapi emanasi itu artinya turunannya. Emanasi itu lelehan, meleleh. Emanasi itu kan meleleh. Ya. Jadi emanasi universal dari wujud hakiki. Dari yang di atas ini. Ya. Jadi ketika yang di atas ini, ketika yang being tadi itu beremanasi, emanasi itu artinya meleleh, mengalir ke bawah, maka kemudian yang dimaksud di situ adalah wujud hakiki. Ya. Yang membentuk wujud emanasi, maksudnya emanasi
emanasi universal dari absolute being tadi, ya, yang membentuk substansi primordial realitas kosmis, ya, yang tak terbedakan, membentuk substansi primordial. Primordial itu asal, realitas kosmis yang tak terbedakan. Dan selanjutnya, jika kami menggunakan istilah existence dengan huruf E kecil, ini E atau awal kecil, yang kami maksud adalah sesuatu yang partikular atau prinsip wujud viskuiditas. Nah, itu dia. Esensi. Kuiditas itu adalah biasanya disebut dengan esensi. Misalnya wujud sebuah kursi, nah, meja, atau objek-objek lain yang diperadabkan dengan kuiditasnya. Nah, jadi cuma sebagai saya kira kita sudah paham ya maksudnya. Jadi kalau dia menggunakan kata existence, ya, itu maknanya beda kalau dia menggunakan kata existence dengan huruf E kecil. Existence dengan wujud dengan huruf E besar di awal ini, ya, itu beda dengan existence dengan E kecil di awal. Ya. Kalau misalnya existence dengan E kecil di awal, ya wujud-wujud partikular, wujud-wujud yang terpisah-pisah seperti gelas, pulpen, pohon, buah naga, buah durian, itu namanya existence. Ada, dia sesuatu itu kan ada. Yang bahasa Arab lebih tepatnya sudah dengan maujud. Nah, jadi bisa kita katakan kalau menggunakan kata existence, dia lebih merujuk kepada wujud. Sedangkan kalau ini adalah maujud. Ya. Jadi wujud dan maujud. Wujud juga ini nanti terbagi dua. Kalau yang ini adalah wujud, kalau ini adalah wujud hakiki. Ya. Wujud hakiki yang disebut dengan absolute being tadinya. Jadi ada being, ada existence. Ya. Jadi sama kalau kira-kira gini nih, kalau misalnya being, itu yang dimaksud dia adalah ahad. Kul huwallahu ahad. Kalau yang dimaksud adalah existence, yang dimaksud itu adalah wahid. Nah, kan ada ahad, ada wahid. Dan beda itu. Ya. Ada ahad, ada wahid. Ilahukum ilahun wahidun. Kalau berbicara tentang ilah, itu belakangnya biasanya wahid. Ilahukum ilahun wahid. Kalau berbicara tentang Allah, biasanya belakangnya ahad. Kul huwallahu ahad. Ya. Jadi itu adalah bedanya. Nah, jadi bagus ini supaya kita bisa ngerti ya. Jadi kalau menggunakan E kecil di sini, E kecil, ya berarti adalah wujud-wujud atau maujud-maujud yang terpisah-pisah, partikular. Kita melihat sikat gigi, kita melihat tusuk gigi, kita melihat sepotong kue, kita melihat pelangi, kita melihat awan. Nah, itu semuanya adalah maujud-maujud dalam pengertian E kecil. Namun demikian, karena seluruh metafisika mula sadra didasarkan pada ketunggalan dan gradasi wujud. Ya. Kita kasih tanda dulu ini. Ya. Jadi, namun demikian, karena seluruh metafisika mula sadra didasarkan pada ketunggalan dan gradasi wujud, kami harus menggunakan kata being dalam konteks yang lebih rendah, ya, untuk menunjukkan aspek realitas yang bertingkat dan terbentang dari being dengan B besar ke maujud individual. Nah, jadi sebetulnya hakikatnya juga satu, tapi yang di puncak namanya being, B besar, yang di bawah being juga tetapi B kecil. Ya, seperti itu, ini ada B kecil. Rendah. Karena kan sebetulnya yang di bawah dari atas juga, cuma bertingkat, mengalami gradasi wujud. Namanya tashkik al-wujud. Jadi belas sadar itu terkenal dengan tashkik, itu gradasi wujud, tashkik al-wujud, gradasi wujud. Kami berharap dengan menggunakan bahasa ini, kami bisa memperlihatkan hubungan antara maujud-maujud partikular dengan being itu sendiri. Jadi kami berharap dengan penggunaan bahasa ini, maksudnya kata-kata ini, kami bisa memperlihatkan hubungan antara maujud-maujud. Kita bicarakan tadi maujud.
mewujud partikular yang terpisah-pisah itu dengan being itu sendiri. Jadi artinya apa? Antara being dengan B kecil dan being dengan B besar itu ada hubungannya. Yang kita sebut dengan being dengan B besar kecil itu adalah merupakan bayangan daripada being dengan B besar. Nah, seperti kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi kita melihat pensil itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Dia ada karena mendapatkan cahaya keberadaan dari being besar. Ya. Jadi dengan demikian yang kita lihat di dalam pensil adalah dia. Ya. Hua ma hua. Setelah itu hua ma hua. Jadi dia tapi bukan dia. Dia bukan dia. Jadi pensil dia tetapi bukan dia. Nah, dalam pengertian yang terakhir, being kecil lebih dekat pengertiannya dengan existence. Ya, yang menunjukkan keterpisahnya dari wujud primordial being. Ya. Tetapi ia juga berarti penyatuan dengan sumber dan merefleksikan prinsip metafisis yang walaupun tingkatan-tingkatan wujud being atau mewujud itu terpisah dari wujud being itu sendiri. Tetapi keduanya tetap tersatukan dengan sumber. Harus diingat bahwa existence ya. Jadi harus diingat bahwa eksistensi dari bahasa Yunani atau bahasa Latin ya, ini ex dan sister ya, ex sister ya. Yang sebagaimana yang dipahami oleh kaum skolastik berarti diberi kehidupan oleh ya. Jadi kata-kata existence itu diberi kehidupan oleh ya. Substance by tersubsistenkan oleh ya. Subsistence by ya. Atau melalui sesuatu yang lain, through something else ya. Jadi melalui sesuatu yang lain, through something else ya. Melalui sesuatu yang lain. Artinya bahwa pensil tidak bisa jadi pensil kecuali through something else, melalui sesuatu yang lain. Karena tidak bisa ada pensil bisa menjadi pensil dengan sendirinya. Ulangi, tidak ada pensil yang bisa menjadi pensil dengan sendirinya. Tidak ada meja yang bisa menjadi meja dengan sendirinya. Pasti ada melalui yang lain, through something else. Tidak ada meja, tidak ada kursi yang bisa jadi kursi. Tidak ada rumah yang bisa menjadi rumah dengan sendirinya. Nah, semuanya apa? Through something else ya, melalui being. Ex alio sister. Ya. Ex alio sister. Ya. Jadi melalui sesuatu yang lain. Pemisahan yang kami lakukan terhadap pengertian existence dan being dengan B besar adalah karena istilah yang pertama ini didasarkan pada istilah yang kedua ini. Ya. Jadi ini didasarkan di sini. Di mana prinsip being tidak ada hubungannya dengan pemisahan yang dilakukan oleh eksistensialis modern terhadap kedua istilah tersebut. Ya, kalau di filsafat modern kan dipisahkan. Ya. Makanya kan lahirlah sekularisme. Sekularisme bagi apa? Sekularisme wujud-wujud partikular seperti benda-benda yang ada di sekitar kita itu tidak terhubung langsung dengan Tuhan. Makanya kemudian dalam kehidupan kita pun juga begitu. Kalau kita hidup itu nggak usah bawa-bawa Tuhan. Tuhan itu hanya urusan individual. Kan itu disebut dengan sekularisme. Tuhan tidak boleh masuk dalam ranah sains, ilmu pengetahuan. Jadi Tuhan itu hanya urusan gereja kalau di barat versi gereja. Jadi pemisahan yang kami lakukan terhadap pengertian existence dan being, existence dengan X kecil, being dengan B besar, adalah karena istilah yang pertama yaitu existence didasarkan pada istilah yang kedua, being. Di mana prinsip being tidak ada hubungannya dengan pemisahan yang dilakukan oleh eksistensialis modern. Ingat, di barat itu juga ada filsafat wujud. Ya, disebut dengan eksistensialisme. Dan kita tahu bahwa eksistensialisme terkenal di Eropa, di barat itu adalah kalau di kita adalah Sadra, di sana Sartre. Ya. Kalau di Eropa Sartre.
itu yang terkenal membicarakan masalah eksistensi. Boleh dikatakan bapak eksistensialisme di sana adalah Sartre, ya. Jean Paul Sartre. Sedangkan kalau di Islam namanya Mullah Sadra. Ya. Lihat pengantar Corbin untuk Mullah Sadra. Ya. Le livre des penetrations metafisik. Ya, ini bahasa Perancis kalau tidak salah. Le livre des penetrations metafisikus. Ya, metafisikus. Ya. Halaman 77. Ya. Kita kembali ke sini. Ya, sudah kita lihat tadinya. Jadi kita sudah lihat apa yang membedakan antara being dengan B besar di sini dengan B kecil. Apa perbedaan antara being di sini dengan existence? Apa perbedaan antara existence dengan E besar, E kecil, dan E besar tadinya? Untuk memahami metafisika Mullah Sadra adalah penting untuk terlebih dahulu akrab dengan filsafat Islam. Nah, ini. Jadi untuk memahami Mullah Sadra, kita harus mengerti juga filsafat Islam sebelumnya. Ya, yang sudah berkembang sebelumnya, terutama filsafat yang dikomandoi oleh Ibnu Sina, yaitu peripatetik. Ya. Kemudian gnostik yang dikomandoi oleh Ibnu Arabi. Kemudian filsafat cahaya, Isyraq, yang dikomandoi oleh Suhrawardi. Jadi itu karena nanti boleh dikatakan Mullah Sadra berdiri di atas 3 pondasi besar ini, yaitu peripatetisme. Ibnu Sina, peripatetisme sebenarnya dari Sokrates ya, tetapi ke Islam dibawa oleh Ibnu Sina. Nah, sedangkan misalnya imanasi atau prinsip cahaya, ya iluminasi, itu dalam Islam adalah Suhrawardi. Itu adalah boleh dikatakan lebih orisinal Suhrawardi. Karena yang berkembang sebelumnya itu bukan iluminasi tapi emanasi, seperti yang kita lihat tadi, emanasi. Emanasi ini yang mensistematisasikan adalah Plotinus, ya, penerus daripada Plato dalam Neoplatonisme. Jadi untuk memahami metafisika Mullah Sadra adalah penting untuk terlebih dahulu akrab dengan filsafat Islam yang berkembang sebelumnya. Ya. Jadi kita lihat ada sebelumnya 3 yang harus kita paham di sini. Ya, filsafat Islam, aliran utama, Islam, pra Mullah Sadra ya. Yang pertama adalah peripatetisme. Utamanya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ya. Yang kedua adalah gnostikisme. Tokoh utamanya Ibnu Arabi. Ibn Arabi. Ibnu Arabi ya. Yang ketiga adalah iluminasionisme. Ya. Iluminasi. Oleh Suhrawardi. Ya. Jadi 3 utama ini. Ya. 3 utama ini. Peripatetisme, gnostikisme, dan iluminasionisme. Ya. Jadi ini ada bukunya juga khusus ini. Saya Nasr juga. Saya Nasr juga menulis Three Muslim Sages. Hanya dengan cara inilah seseorang bisa memahami transformasi yang telah dibawa Mullah Sadra di dalam filsafat ini. Ya, jadi hanya dengan cara inilah
seseorang bisa memahami transformasi yang telah dibawa Mullah Sadra di dalam filsafat ini. Ya, kita lihat di sini catatan nomor 5 ini. Nomor 5 di sini ya, nih. Corbin bahkan menyebut, ini Corbin dari sini nih ya, buku yang di atas ini. Corbin bahkan menyebut transformasi yang dilakukan Mullah Sadra terhadap filsafat Islam periode pertama sebagai sebuah revolusi. Jadi ingat, sebagai sebuah revolusi, perubahan yang sangat cepat. Corbin menulis, sayangnya ini bahasa Perancis ya, ini tidak ada terjemahnya lagi. Ya, Mullah Sadra opere une révolution qui détrône la vertibale métaphysique de l'essence, esensi atau apa? Kalau bahasa Inggris kan essence, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya ini adalah tulisan Henry Corbin dalam bahasa Perancis. Sayangnya kita tidak ngerti bahasa Perancis ya. Ini tidak bisa juga di copy. Ini bisa nih. Ya, coba kita copy di sini. Bisa copy. Nah, kita bawa ke sini dulu. Minta terjemahkan. Kita minta Google terjemahkan. Bahasa Perancis. Mana Perancis di sini? Nah, ini dia. Inilah hebatnya sekarang ya. Jadi ini adalah bahasa Indonesianya. Mullah Sadra menjalankan revolusi. Nah, ini tadi revolusi ini. Yang melengsarkan metafisika hakikat sejati. Cuma agak kasar terjemahnya. Yang kekuasaannya telah berlangsung berabad-abad. Sejak zaman Farabi, Avicenna, Brusina, dan Sohrawardi. Buku penetrasi metafisika. Ini masih habis ya. Pendek soalnya kalau di sini. Ya. Nah, jadi nih. Ya. Jadi kesimpulannya cuma geser bahagia ada 3. Ya. Kalau Farabi tadi itu masuk di sini nih. Ya. Farabi masuk di yang pertama. Ya. Jadi Ibnu Sina, Farabi di sini. Ya. Kemudian Ibnu Arabi, baru Sohrawardi tadi. Ibnu Arabi belum disebutkan. Baru Sohrawardi. Ya. Jadi periode itu termasuk Ibnu Arabi di dalamnya. Cuma tokoh utamanya adalah Ibnu Sina. Para filosof Muslim awal, khususnya dari mazhab peripatetik yang tadi, peripatetisme yang tokoh utamanya adalah Ibnu Sina, Avicenna, memberi perhatian pada tema-tema tentang maujud. Ya, maujud ini ada nih ens atau das seindes. Ya. Wujud, maujud, ens atau das seindes. Ya. Jadi berkaitan dengan maujud itu adalah berkaitan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang disebut tadi dengan partikular. Ya. Jadi kaum peripatetik, ya, jadi mereka tidak bicara wujud dalam pengertian yang tunggal itu. Ya. Dia membicarakan apa benar itu kursi ada, apa benar itu meja ada, kamu itu. Mereka mengikuti Aristoteles. Nah, tadi kita lihat Aristoteles yang mendefinisikan metafisika sebagai ilmu tentang maujud, kuah maujud. Ya. Maujud sebagai maujud. Ya, ada sebagai ada, tapi yang ada yang bicarakan bukan ada yang besar, tapi ada yang kecil. Jadi kalau kita terjemahkan, ada dengan huruf besar, ada dengan huruf kecil. Jadi ini yang perhatikan. Jadi ini ada huruf kecil, ini ada huruf besar. Kalau ada huruf besar, ya itu adalah disebut dengan wujud absolut, absolut being. Kalau ada tadi di sini huruf kecil, yang tadi disebut dengan existence dengan huruf E kecil. Kita teruskan. Mereka mengikuti Aristoteles yang mendefinisikan metafisika sebagai ilmu tentang maujud, kuah maujud. Maujud sebagai maujud, tidak dikaitkan dengan yang lain. Meskipun para filosof Muslim yang belakangan menerjemahkan maujud sama dengan wujud. Ya, ini agak keluar. Jadi para filosof Muslim belakangan menerjemahkan maujud sama dengan wujud. Sebetulnya menurut saya supaya kita jangan kacau, lebih baik kalau wujud itu lebih kepada yang satu. Cuma memang tadi ada penjelasannya tadi. Kalau wujud juga dibagi 2 ya. Tadi di sini.
Ada wujud dan wujud. Ya. Jadi kalau berbicara tentang W besar wujud, ya wujud. Kalau bicara tentang W kecil, sebetulnya yang dimaksud adalah mewujud. Mewujud yang diwujudkan. Ya, cuma terkadang dalam bahasa Arab jadi katakan yang wujud itu ada, wujud. Ya. Jadi wujud itu kan ada, sama dengan ini ada. Kita katakan kursi ada, meja ada, pohon kayu ada, rumah ada, itu kan ada juga. Sama kalau kita menggunakan ini. Nah, untuk membedakan bahwa ada yang kita bicarakan adalah benda-benda partikular ataukah yang absolut, ya pakai huruf besar dan huruf kecil. Kenapa? Karena adanya tadi yang kecil ini, itu bayangan dari sini. Dan ini ada ini tidak absolut. Ya, dia bisa tidak ada. Ya, contoh pulpen pernah tidak ada. Kita juga pernah tidak ada. Makanya bagusnya mau pakai mewujud karena diwujudkan, terwujudkan. Dia ada selama ada yang mewujudkan. Kalau tidak ada yang absolut mewujudkan, dia tidak akan pernah ada. Tapi wujud yang absolut tidak pernah terkena kata tidak ada. Inilah interpretasi metafisika yang pada kenyataannya diadopsi oleh Barat. Dari sumber-sumber Islam dan masih tetap bertahan di filsafat Barat sampai zaman modern ini. Jadi yang dipahami Barat itu adalah yang didapatkan dari Al-Farabi atau Ibnu Sina. Ya, kayak gitu. Mereka masih sedikit bersentuhan dengan Mulla Sadra. Sehingga pembicaraan tentang ada dalam filsafat Barat yang kemudian tadi kita sebut dengan eksistensialis itu adalah ada dalam pengertian yang partikular, yang sedikit-sedikit, yang terpisah-pisah. Dan itu yang bertahan di filsafat Barat sampai sekarang. Filsafat Barat modern, zaman modern ini. Ya. Nah, jadi ini perlu kita perbaiki. Jadi kita juga harus perbaiki jemaah sekalian bahwa kalau kita melihat pulpen itu kan kita mengatakan juga ada. Mana pulpennya? Ini ada, tidak ada kan begitu. Selama dia terkena kata tidak ada, hakikatnya bukan ada absolut. Ya, jadi kita katakan gini. Kalau kita menulis kata ada dengan huruf besar, ini tidak boleh terkena kata tidak ya. Tidak boleh terkena kata tidak. Ini tidak boleh terkena kata tidak ini. Tapi kalau ada dalam pengertian kecil seperti ini bisa kena tidak ada ya. Bisa. Contohnya tidak ada, contohnya tidak ada uang, ya. Tidak ada orang di dalam rumah, tidak ada kereta di jalan, kamu gitu. Tidak ada investor, investasi, tidak ada laburan, ya. Tidak ada makanan, ya. Kan menggunakan kata tidak ada kan? Kita berbicara sehari-hari menggunakan tidak ada makanan. Ada makanan nggak? Tidak ada. Tidak ada makanan. Nah, kata ada di sini terkena kata tidak. Ya. Kalau menggunakan ada besar, tidak bisa terkena kata tidak. Karena dia adalah absolut. Ya. Mutlak. Makanya kita katakan kalau ada seperti ini, paling cocoknya diterjemahkan dengan wujud. Wujud, ya ini. Dan kalau yang ini adalah dengan maujud. Ya. Ya, maujud. Sedangkan bagi Mullah Sadra, subjek metafisika yang sebenarnya adalah aktus asasi. Aktus itu tindakan. Jadi bagi Mullah Sadra, subjek metafisika yang sebenarnya atau yang dibicarakan subjek pembicaraan metafisika yang sebenarnya adalah aktus asasi. Ya. Very act, aktus asasi. Ya. Wujud, wujud, ya, aktus asasi, wujud ese.
actus essendi atau dasein. Dasein lawannya dasolan ya. Ini ada esse, ya, wujud. Ya. Jadi actus asasi, wujud esse, essence, kemudian actus essendi atau dasein. Ya. Ini kita lihat nomor 7 nih. Ya. Nomor 6-nya tadi mana? Ini ada 6 dulu, kita lihat ya. Ya, kita lihat dulu sini. Kita lihat tadi nomor 6 ini supaya kita lebih dalam. Ya. Ya, kita kembali dulu ke sini. Meskipun para filosof muslim yang belakangan menerjemahkan maujud sama dengan wujud. Nah, itu tadi kita sudah terangkan. Kita lihat di sini. Guru-guru mazhab Mullah Sadra selalu menyebutkan sebuah prinsip bahwa dalam hikmah ilahi akar kata dari partisip aktif. Akar kata dari partisip aktif. Active participle. Jadi aktif participle diterjemahkan dengan partisip aktif. Atau yang dikenal dengan isim fa'il. Ya, isim fa'il itu kata benda pelaku dalam bahasa Arab. Aktif participle ataukah isim fa'il. Namanya fa'ilun. Fa'ala yaf'alu fa'ilun. Ya. Kata kerja atau kata kerja infinitif serta partisip pasif. Jadi ada partisip aktif, ada partisip pasif. Ya. Ada partisip aktif, ada active participle, ada partisip pasif, passive participle. Atau yang dikenal dengan isim maf'ul. Jadi ada isim fa'il yang melakukan, isim maf'ul yang dikenai pekerjaan. Ya. Ini namanya passive participle. Ini active participle. Istilah lainnya isim maf'ul dalam bahasa Arab. Pada akhirnya akan selalu sama. Pada akhirnya akan selalu sama. Jadi kita ulangi. Guru-guru mazhab Mullah Sadra menyebutkan sebuah prinsip bahwa dalam hikmah ilahi akar kata dari partisip aktif, akar kata daripada aktif participle atau yang dikenal dengan isim fa'il, akar kata daripada isim fa'il, kata kerja atau infinitif serta partisip aktif atau yang dikenal dengan isim maf'ul pada akhirnya akan selalu sama. Akar katanya selalu sama. Sebagai contoh, artinya asal katanya sama. Sebagai contoh, pencinta atau perindu sebetulnya, asyik, cinta ishq, ya. Dan kekasih atau yang di sini masyuk. Jadi ada nanti asyik, ishq, masyuk. Ya. Dia masyuk, ya. Yang dirindui. Ya. Jadi asal katanya sama ini, dalam bahasa Arab ya. Asyik itu artinya yang merindu. Ya, ishq, rindu. Dan yang dirindu atau kekasih namanya masyuk. Asyik, masyuk, ishq. Kira-kira gitu. Sama dengan berpikir, akal dan makul. Jadi sama. Dari kata akal lah. Ya. Dari kata akal lah. Ya. Kalau di sini tadi asyak. Kalau di sini adalah akala, yakilu menjadilah akil dan makul. Ya. Jadi sama. Jadi kalau akilnya adalah aktif partisipalnya, sedangkan makul adalah pasif partisipalnya, ya, sedangkan akal adalah bentuk isimnya. Ya. Akal, bentuk masdar kalau bahasa Arabnya. Ya. Jadi kalau kita di sini dari kata akala, ya. Akala, lahir nanti di sini, ya. Lahir nanti akilun, akilun. Akilun yang menggunakan akal, ya. Kemudian akil orang menggunakan akal. Kemudian kemudian makul. Ini makulun. Kemudian yang terakhir adalah akal.
aklun ya. Akilun, makulun, akal, aklun. Ini adalah isim fa'ilnya, adalah isim maf'ulnya. Isim fa'il disebut dengan aktif participle, sedangkan ini disebut dengan pasif participle. Ya. Ya, saya kira bisa dimengerti ya, mas sekalian. Nah, tadi kita lihat sini nih. Ya. Pasif aktif participle ini adalah pasif participle. Ya, ini adalah pasif participle. Ya, jadi kita kembali ke sini. Yang berpikir akil, pikiran akal. Yang dipikirkan atau objek yang dipikirkan makul. Jadi akil, makul atau akal dan akal. Serta dia yang memberi wujud. Dia yang memberi wujud berarti wajidun. Ya, wajidun. Jadi dia yang memberi wujud, wajid. Wujudnya sesuatu yang terwujudkan wujud, wujudun. Dan yang diberi wujud maujud. Nah, begitu. Jadi dari kata wujudun, maujudun, dan wajidun. Dari kata wajada. Ya, dari sini. Dari kata wajada. Ya. Ini wajada, kata kerjanya. Ya. Adalah di sini isim fa'ilnya namanya wajidun. 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 Ya. Kemudian maujudun. Wajid yang mewujudkan. Kemudian maujudun. 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 Kemudian terakhir adalah wujudun. Ya, wujud. Wujudun. Wajidun yang mewujudkan, maujud yang diwujudkan, wujudun wujud. Ya. Keadaan wujud. Ya, itu namanya wujudun. Dari kata wajah dan menemukan. Wajah tadi artinya menemukan. Ya. Kalau akal tadi adalah menggunakan akal, memikirkan. Wajada menjadilah wajidun, menjadilah maujudun, menjadi wujudun, wujud. Ini yang paling banyak kita pakai yang dua ini. Ya. Paling banyak kita pakai adalah ini, yaitu maujud. Dan ini adalah wujud. Ya. Tetapi hal ini adalah sudut pandang sintetis ya, dan unifikasi baru yang menjadi karakteristik dalam mazhab Mullasadra yang tidak bisa menghapuskan perbedaan perspektif antara metafisika Ibnu Sina, setidaknya mazhab peripatetik Ibnu Sina dengan metafisika Mullasadra. Ini nanti ya sudah terjemahnya nomor 7 ya. Tapi nanti kita lihat, kita kesini dulu. Ya. Jadi kita sudah sampai di catatan nomor berapa tadi? Nomor 7 ini. Jadi sedangkan bagi Mullasadra, subjek metafisika yang sebenarnya adalah aktus asasi. Very act. Wujud esse. Aktus essendi. Atau Dasein. Ada dalam bahasa Jerman itu ada Dasein, ini ke bahasa Jerman. Ada Dasein, ada Dasolen. Jauh sebelum Heidegger, ya. M-nya ini Martin. Jauh sebelum Martin Heidegger menjelaskan perbedaan antara Dasein dan Daseinde. Ya. Dasein dan Daseinde. Ya. Mullasadra sudah mengangkat metafisika sejati ke level kajian tentang sifat-sifat dasar wujud. Jadi ingat, di antara pendahulu Sartre tadi adalah Martin Heidegger. Bicara tentang wujud. Yang diperdalam nanti sama Sartre. Ya. Tapi Heidegger sudah bicara tentang ini sebelumnya. Das Sein, das Sollen, das Seinde. Ya. Mullasadra sudah mengangkat metafisika sejati ke level kajian tentang sifat-sifat dasar wujud. Tentang derajat pencahayaan. Fiat lux.
misterius. Jadi pencahayaan misterius yang menyebabkan segala sesuatu meninggalkan samudra ketiadaan. Non-existence. Dan kemudian diberkati dengan keadaan. Existence. Jadi kata-kata diberkati itu artinya diberikan nafas ada, kira-kira gitulah. Yang tadinya tidak ada, diberi ada. Itu namanya terberkahi kalau versi. Diberkati. Ya. Maka jemaah sekalian dengan menggunakan kata-kata ini, ya, kita sudah bisa memahami ini makna ini. Ya. Kita sudah bisa memahami kata-kata ini. Ya. Ya. Tabarakalladzi. Maha suci. Artinya maha suci apa di sini? Tabarak, memberkahi kan? Artinya maha suci dia tidak butuh kepada apapun untuk mengadakan sesuatu. Tabarak. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Maha suci, maha memberkahi, maha mengadakan. Karena dia yang mengadakan, maka segala sesuatu yang ada di tangannya. Al-Mulk ini kerajaan ada, kerajaan maujud. Ini kita sebut Al-Mulk itu kerajaan maujud. Ya, kalau Tuhan kan bukan kerajaan, dia adalah persona. Ya. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia adalah Al-Mulk, kerajaan wujud itu adalah ada karena berkah Tuhan. Keberkahannya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena dia yang memberkahi sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi ada dan adanya di tangannya. Kata di tangannya itu adalah dibawa kuasa keberkahannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia berkuasa, karenanya dia berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa dia berkuasa atas segala sesuatu? Ala kulli syai'in qadir, karena segala sesuatu itu adalah ada berkat, beringat, ada berkat terberkahi. Ada berkat ya, keberadaannya yang absolut. Kalau keberadaannya tidak absolut, ya tidak mungkin akan ada sesuatu yang lain. Karena kalau keberadaannya tidak absolut, berarti dia pernah tidak ada juga. Kalau pernah tidak ada, berarti di alam semesta, di dalam kehidupan ini pernah ada ketiadaan mutlak. Nah, ketika yang ada ketiadaan mutlak, pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu bisa ada. Sedangkan yang ada adalah ketiadaan mutlak. Maka itu tidak masuk akal. Ya. Jadi kalau kita ditanya, mana yang mungkin? Ketiadaan mutlak atau keadaan mutlak? Kalau kita tanya, mana yang mungkin? Satu adalah ketiadaan. Mutlak atau keberadaan mutlak. Kan kurang kita pakai saja karena kata dasarnya ada, ketiadaan ini keadaan. Ketiadaan mutlak dari kata tiada, jadi keadaan. Keadaan mutlak. Coba Bapak Ibu sekalian pikirkan ini, yang mana kira-kira ini? Ketiadaan mutlakah atau keadaan mutlak? Kalau kita pakai berpikir merenung dan akal sehat, ya yang pertama dicoret. Kenapa? Kalau semuanya adalah ketiadaan mutlak, bagaimana tiba-tiba muncul yang ada? Dari mana munculnya yang ada kalau yang ada adalah ketiadaan mutlak? Ya, bagaimana sesuatu itu bisa muncul menjadi ada? Saya ketiadaan mutlak. Ya, kan nggak mungkin sesuatu ada dari ketiadaan. Jadi kata-kata creatio ex nihilo itu bisa kita terima asalkan ada keadaan mutlak yang mendahulunya. Jadi dengan demikian ini kita coret ini ya. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Yang mungkin adalah keadaan mutlak. Artinya yang ada itu yang mutlak. Dan ini yang dikatakan mula sadar dengan prinsipalitas wujud. Inilah yang disebut mula sadar dengan prinsipalitas wujud. Asalatul wujud. Asalatul wujud. Prinsipalitas wujud.
Jadi prinsipalitas wujud. Jadi keadaan mutlak. Asalatul wujud. Tidak mungkin ketiadaan mutlak. Nah, ini sudah dengan wujud mutlak. Ya. Absolute being tadi. Dia wujud mutlak. Dan semuanya nanti ada karena dia mengadakannya. Ya. Jadi wujud. Maka selain daripada dia namanya mewujud. Dari sinilah nantinya, ya, dari sinilah nantinya merembet atau bak hujan menjadilah mewujud. Mewujud. Ya, mewujud dari sini. Jadi dari sini menjadi mewujud. Tapi kalau kita terima ini, nggak mungkin ini ada mewujud. Ya. Dari mana munculnya nih kalau dia yang ada adalah ketiadaan mutlak. Ya. Jadi kita coret yang pertama, jadi mana yang mungkin? Yang mungkin adalah yang kedua ini. Keadaan mutlak. Nah, jadi kita teruskan lagi sedikit ini. Ya. Bagi mula sadra, jadi, dan kemudian diberkati dengan keadaan eksistens. Bagi mula sadra, metafisika tidak seharusnya berfokus pada sesuatu yang mengada. Jadi, bagi mula sadra, metafisika tidak seharusnya berfokus pada sesuatu yang mengada atau maujud. Ya, jadi bukan maujudnya, tetapi ia mestinya berfokus pada wujud dasar yang merupakan cahaya wujud murni, pure being tadinya, absolute being, yang memancar ke arah ketiadaan. Ya, jadi harus dari tiada, baru yang tadi yang tidak ada menjadi ada juga. Ya, itu baru masuk akal. Ya. Nah, jadi dari situ. Melalui transformasi besar inilah Mula Sadra memberikan ruh bagi filsafat Islam dan menjadikannya sebagai jembatan antara agama eksoteris dengan esoterisme murni. Yang teosofi Mula Sadra menjadi salah satu bentuk khususnya. Ya. Jadi menarik. Jadi nanti kita teruskan lagi guys. Ini adalah tanggal 17 ya. Bulan Mei 24. Jadi jemaah sekalian, kita rasanya baru masuk tahun baru, sekarang sudah bulan Mei, pertengahan bulan Mei. Ya. Nah, sebelum kita ke sini, kita lihat dulu nih ada dua poin yang belum kita lihat ini, 8 dan 9. Kata diberkahi baru kasih nomor 8 tadi sini. Ya. Tadi. Setiap orang harus sangat hati-hati dalam memperbandingkan ontologi Mula Sadra dengan eksistensialisme modern. Jadi harus beda. Sama-sama ontologi, tetapi beda eksistensinya. Walaupun terdapat kemiripan, superficial, kemiripan permukaan, superficial pada beberapa masalah tertentu. Metafisika Mula Sadra didasarkan pada kenyataan batin wujud universal. Universal existence. Di hadapan semua pengentalan kosmis coagulation. Jadi bukan conversion, coagulation. Ya. Jadi kosmis, ya, cosmic coagulationnya. Suatu penyaksian yang mungkin dicapai hanya melalui bantuan tradisi dan bimbingan spiritual yang terkandung di dalamnya. Eksistensialisme Barat di satu pihak tidak lain merupakan parodi. Ya, parodi. Jadi setelah orang belajar Mula Sadra, eksistensialisme Barat mulai daripada Martin Heidegger tadinya sampai pada yang Paul Sartre itu tidak lebih daripada parodi. Parodi itu lelucon. Merupakan parodi atau karikatur terhadap metafisika tradisional karena berbeda tokohnya seperti Sartre atau Heidegger tadinya. Sartre yang kita bicarakan tadi. Ya, yang Paul Sartre dan Martin Heidegger tadinya. Seperti Sartre atau bahkan Martin Heidegger benar-benar terputus dari bimbingan spiritual yang justru menjadikan mungkin penyaksian itu. Artinya yang justru menjadi mungkin penyaksian itu spiritual. Kalau menolak spiritualitas, ya penyaksian tidak mungkin. Pengalaman yang dijelaskan oleh Jean Paul Sartre, ya, JP ini Jean Paul Sartre, dalam Le Naussie, Paris, Perancis dia, kalau ini Jerman,
Surat 38, tidak lain merupakan refleksi dari materia prima. Materi pertama pada batas bawah manifestasi kosmis dan dari antipode, kebalikan atau lawan dari wujud universal. Jadi yang dibicarakan cuma antipodenya, bukan podenya, tetapi antinya. Malah pengalaman ini dalam suatu kesalahan yang paling berbahaya karena kebingungan membedakan keduanya, materia prima dan wujud universal, jadi bisa melahirkan kebingungan antara wujud dengan huruf kecil dan huruf besar. Tentang perbedaan mendasar antara mazhab mula sadra dengan eksistensialis modern, kita bisa baca Corbin, ya, bukunya. Nomor 9 cuma kutipan kutipan tulisan dari Scone, ya. Ini F-nya Fritjof Scone, Atma Maya, Studies in Comparative Religion. Ya. Ini terkenal juga nih Scone, ya. Fritjof Scone. Sebagaimana filosof sebelumnya sudah lihat, sudah nggak ada ya, sudah sampai di sini aja. Nomor 10 belum masuk. Saya kira inilah pembahasan kita pada petang hari ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Kalau gitu, kalau kita kontekskan antara isim fa'il dan maf'ul serta tindakan kita sebagai apa tu dalam surah Al-Fatihah tadi, bagaimana kita memfalsafahkan solat tadi melalui Al-Fatihah tadi, 4 ayat yang pertama di mana Allah bicara, kemudian kita sampai pada Sidratul Muntaha pada ayat kelima, lalu kita kembali ke muka bumi ini untuk melaksanakan hubungan antara alam sana dengan alam sini dalam konteks Isra Mi'raj kita yang one shot, satu kali jalan, bukan terpisah. So di mana Allah, di mana kita, ataupun di mana Ahmad, di mana Muhammad, serta di mana kita sendiri dalam konteks mungkinul wujud kita, sedangkan kita bukan hakikat wujud, kita pinjaman. So bagaimana kita boleh fana menjadi dia atau dia menjadi kita dalam konteks yang selama ini kita zahirkan solat tu adalah just ruku gini gitu, sedangkan ini adalah konsep penyatuan. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita bawa ke surat Al-Fatihah ini ya, kita lihat di sini. Surat 1. Ya, jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat keempat ini berbicara tentang wujud mutlak. Berbicara tentang pure being, absolute existence. Ya, ini adalah dia. Berbicara tentang dia semuanya ini. Bicara tentang dia. Karena yang kita sebut dengan Allah di sini kan adalah dia. Allah di sini, alhamdulillah di sini adalah dia. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dia. Malik Yaumiddin adalah dia. Jadi semuanya yang kita bicarakan adalah dia. Ya. Jadi dia Allah ataukah dia yang absolut mutlak, absolute being. Ya. Dia adalah yang mutlak adanya. Ya. Yang wajib wujud tadi. Ya, istilahnya Ibnu Sina wajib wujud. Ya. Sedangkan masuk ke sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah menyadari pengakuan bahwa kita ini beserta dunia tempat kita berada, dunia lahir ataupun dunia batin adalah masuk dalam konteks mungkinul wujud. Ya, dan karenanya dia tidak pernah terpisah daripada wujud mutlak yang ada di atas ini. Karena tidak terlepas daripada wujud mutlak yang ada di ayat 1, 2, 3, dan 4, maka kita mengatakan iyyaka, kepadamu lah. Kenapa penggunaan kata na'budu, kami menyembah di sini? Karena mewakili seluruh manusia, bahkan seluruh eksistensi selain daripada eksistensi yang besar. Iyyaka na'budu. Kenapa kita harus menyembah di sini? Ya, artinya bahwa eksistensi kita memutlakkan kita menyembah. Ingat, menyembah adalah eksistensi kita mutlak. Kenapa? Karena kita tidak eksis kalau bukan dia mengeksiskan kita. Kita tidak bisa terwujud kalau tidak diwujudkan oleh dia.
sehingga dialah wujud hakiki, sementara kita tadi adalah wujud mungkin, yang nama lainnya tadi adalah mewujud. Ya, maf'ul bih, dikenai pekerjaan. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, apa nasta'in di sini? Minta pertolongan. Ya bahasa awam pertolongan, minta sesuatu yang kita tidak punya. Tetapi bahasa ontologinya tadi, kita ini ada benar karena dia. Iyyaka na'budu, nasta'in maksudnya. Kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Semua yang ada pada diri kami adalah merupakan pancaran, ya, iluminasi kalau menggunakan bahasa Syurawardi, emanasi kalau menggunakan bahasa Plotinus, dari dia, dari engkau, iyaka. Ya. Itu pertolongan. Jadi apapun yang ada di kita, kita membayangkan apapun dalam diri kita, jasmani ataupun rohani, bagian-bagian tubuh kita semuanya ada karena pertolongannya. Pertolongannya lah menyebabkan kita lahir punya mata dua. Pertolongannya lah menyebabkan kita lahir dengan telinga dua. Pertolongannya lah menyebabkan kita lahir dengan kaki dua, dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena kita hidup di dunia yang sifatnya mungkin ini, berarti kan kita bisa mungkin benar juga mungkin salah. Ingat, alam dunia kan alam mungkin wujud. Ya. Karena kita mungkin benar mungkin salah, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Guide-lah kami agar selalu berada di jalan yang benar. Ya, kenapa? Karena kita mungkin salah, mungkin benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar. Ya. Maka guide-lah kami Tuhan agar kami mampu lepas daripada kemungkinan yang negatif, yaitu mungkin salah. Dan kami selalu pada mungkin yang benar. Kalau kita manusia ini, seperti kita ini, sudah pasti selalu benar, tidak mungkin ada doa ini. Kita tidak absolutely benar. Kita adalah relatif benar. Karena kita relatif benar, kita bisa salah. Makanya kita selalu minta ini. Adakah orang yang benar-benar absolutely benar? Ada, yaitu alladzina an'amta alaihim, yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nikmat apa? Nikmat eksistensi yang berasal darinya, yang tak pernah terputus. Ya. Sehingga dipilih menjadi nabi, rasul atau kaimah ataupun maksumin. An'amta alaihim, dan bukan al-maghdub, bukan jadalin. Karena maghdub dan dalil dua-duanya adalah bukan lagi sekedar mungkin benar tetapi sudah salah. Bukan lagi mungkin salah tapi sudah berada di tempat yang salah. Maghdub dan dalil salah. Cuma namanya maghdub, namanya dalil. Maghdub dimurkai karena membunuh orang dan sudah melakukan kejahatan, sedangkan dalil karena salah, jalannya tidak sama dengan ini. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di chatroom. Ya, baik. Kita ke chatroom dulu ya. Pak Burhan, bisakah saya mengatakan bing itu sama seperti wujud wajibul wujud? Ya, bing yang besar ya, bukan bing yang kecil. Ini harus cuma satu bing. Jadi bingnya B besar itu adalah wajibul wujud. Ya, yang meliputi wujud yang lain, yaitu bing, betul, bing kecil. Bing. Ya. Ini bing kecil. Seperti bing sama seperti wujud yang diliputi oleh dia. Ya, jadi Pak Burhan ini bingnya dua, bing besar, bing kecil. Karena ini bing kecil, bing besar ya. Jadi bisa dimengerti begitu. Jadi ini adalah bing besar yang meliputi bing kecil, sedangkan ini adalah bing kecil yang diliputi oleh bing besar. Ya. Sama seperti wujud yang diliputi oleh dia. Ya, wajibul wujud, benar. Jadi wajibul wujud ini adalah bing. Ya. Sudah benar Pak Burhan. Jadi dia yang disebut dengan bing besar itu adalah wujud yang apa namanya? Kalau bing yang kecil ini adalah yang diliputi oleh dia, betul sekali. Sedangkan bing besar adalah yang meliputi bing ini, ya seperti itulah. Jadi bing besar meliputi bing kecil, ya. Bing kecil diliputi oleh bing besar. Jadi seperti itu. Jadi artinya kalau kita melihat bing yang kecil, hakikatnya kita lihat adalah bing besar. Karena tidak bisa ada bing kecil ini kalau tidak ada bing besar. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada dengan surat Al-Fatihah tadi, kan Allah itu wujud mutlak gitu ya.
Iya. Dengan sadra. Nah, kita kan diwujudkan gitu. Iya. Dalam penciptaan kita, Allah menginginkan kita kan kembali kepadanya gitu ya Ustaz, Iya. dengan sempurna gitu. Jadi surat Al-Fatihah tadi itu kaitannya supaya kita kembali dengan sempurna itu Allah kayak mengenalkan dirinya. Tadi itu yang empat ayat tadi. Iya. Terus kita kan untuk kembali dengan yang benar sesuai dengan kemauan Allah itu tadi kita minta tuh Ihdinas siratal mustaqim, kan iyyaka na'budu wa nasta'in mustaqim itu. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena udah tahu orang-orang telah diberi nikmat kepada Allah. Itu kaitannya gitu Ustaz ya. Maksudnya itu supaya kita kembali rajiun itu dengan betul-betul yang sesuai Allah inginkan gitu dengan surat Al-Fatihah itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, terima kasih. Betul sekali Bu Ade. Jadi sebetulnya Al-Fatihah makanya kan luar biasa ya. Jadi Al-Fatihah ini bisa dipahami secara awam, bisa dipahami secara mendalam. Bisa dipahami secara awam ya, Al-Fatihah itu untuk misalnya mengobati orang sakit, itu orang awam. Al-Fatihah itu adalah bertawassul kepada Allah melalui Al-Fatihah, seperti itu. Itu adalah bahasa orang awam. Tapi bahasa yang lebih mendalam dan sangat mendalam adalah bahwa Al-Fatihah ini berbicara tentang realitas, semua realitas. Bahwa realitas itu hanya ada dua, ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya relatif. Yang mutlak itu cuma satu, yang relatif itu selain yang satu. Selain yang satu relatif. Ya, seperti itu. Nah, kita ini termasuk yang relatif. Relatif itu bisa ada, bisa tidak. Ya. Kalau istilahnya Ibnu Sina, mungkin wujud. Ya. Sedangkan yang satu tadi adalah wajib wujud. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu bicara tentang wajib wujud. Ya. Ayat pertama dan sampai keempat ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini. Ya. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat ini bicara tentang wajibul wujud. Wujud yang wajib. Sedangkan yang kelima adalah berbicara tentang kita yang mungkinul wujud. Yang namanya mungkinul wujud bergantung kepada wujud mutlak. Maka wujud mutlaknya di sini K-nya ini adalah dia, engkau wujud mutlak. Sedangkan kami di sini adalah nunnya di sini, kami ini nun. Nunnya di sini adalah nahnu. Sini nunnya adalah nahnu. Ini adalah kami di sini adalah yang wujudnya relatif. Artinya bahwa relatif itu bergantung sepenuhnya kepada cinta dan kasih sayang daripada cinta dan kasih sayang daripada engkau yang memiliki wujud mutlak. Kalau dia tidak mengatakan ada, kita tidak akan mengada. Kun fayakun. Kalau dia tidak mengatakan adalah, kita tidak mengada. Makanya kita benar-benar ini fakir. Ya, kita ini adalah wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fahada. Kata-kata dhallan itu berada dalam ketiadaan. Ya. Jadi kita ini ketiadaan. Dia ada kata-kata wajadaka dhallan bukan berarti Nabi tersesat. Tapi wajadaka dhallan. Dia Allah menemukan kamu dalam ketiadaan. Fa'agna, lalu kemudian mengadakan. Ya, gitu. Kenapa agna? Karena dia adalah al-ghani. Ya. Wajadaka ailan, kamu tadi itu tidak punya apa-apa. Ya, wajadaka ailan, lalu kemudian memberikan sesuatu. Ya. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'agna. Ya, wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'agna. Dia menemukan kamu dalam keadaan dhallan, lalu kemudian beri petunjuk. Apa itu huda? Cahaya. Dengan cahaya memancar kita menjadi ada. Jadi kita ini adalah berkas-berkas cahaya Tuhan. Wajadaka ailan, kita ini papah. Ailan itu papah. Fa'agna, lalu kemudian dia membuat kita menjadi sesuatu. Ya. Jadi itu makanya kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena kita ini ada dua di sini, nahnunya adalah kita adalah yang yang sifatnya relatif, sedangkan engkau yang sifatnya absolut, maka kita harus memahami diri kita sebagai yang relatif. Relatif artinya ya bisa mencela-mencela, bisa tidak istiqomah, kira-kira gitulah. Kadang hari ini baik, besok buruk, seperti itulah. Nah, supaya kita benar-benar selalu baik, kita berharap
dengan menyambungkan diri kepada Dia, dengan meletakkan posisi kita sebagai hamba, na'budu. Ya, dan karenanya menunggu limpahan keberkahan daripada Tuhan. Nasta'in, iyyaka nasta'in. Ya. Ini bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ya, baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Guide-lah kami, bimbinglah kami, sama tadi. Kata-kata wajadaka dhallan fahada, ini dari kata hada. Ya, wajadaka dhallan fahada. Kamu tadinya tidak ada, lalu kemudian Tuhan menyampaikan cahaya. Ingat, hada itu hidayah, cahaya Tuhan. Karena cahaya mancar menjadi petunjuk. Ya. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka ilam fahada. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan menuju kepada apa? Menuju kepada puncak. Ya, menuju kepada puncaknya. Ya. Puncak eksistensi. Apa itu puncak eksistensi? Adalah eksistens dalam huruf I, E besar. Huruf I atau huruf E besar. Itu puncaknya. Makanya orang yang sampai ke sana namanya al-abrar. Makanya kan dikatakan dalam Al-Quran, innal abrara lafi illiyin. Al-abrar itu sudah berada di tempat yang paling tinggi. Illiyin itu yang paling tinggi. Innal abrara lafi illiyin. Jadi al-abrar itu kitabnya, Kitabul Abrar adalah fi illiyin. Berada dalam tempat yang paling tinggi, seperti itu. Saya kira cukup kalau tidak ada lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Boleh Ustaz, afwan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil pada Ustaz. Ustaz, kalau gitu bila kita secara hakikat mengkonklusikan Al-Fatihah dalam diri tadi, maka huwa yang ada dalam topik hari ini dan huruf alif lam lam ha tak ada. Bolehkah kita mengkonklusikan ketiadaan kita tadi dalam bentuk huwa wujud dan huruf alif lam lam ha sekalipun tak ada? Beri pencerahan Ustaz. Afwan. Betul Mas Kaisar Bayi dikatakan Pak Nur. Jadi semua kata yang ada di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai kepada yang ini membicarakan Dia. Ingat, membicarakan Dia. Dia itu artinya huwa. Jadi dengan nama Allah kan berarti kita sebut Dia. Bicara tentang Dia. Siapa Dia? Allah. Ya. Di sini juga kita bicara tentang Dia. Siapa Dia di sini? Rabbul Alamin. Kamu gitu. Bicara tentang siapa Dia di sini? Yang pengasih dan penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bicara tentang siapa? Tentang Dia. Siapa Dia? Malik Yaumiddin. Kamu selalu tentang Dia sebetulnya. Ya. Ini ketika kita bicara tentang Dia, ini pun tidak ada. Kamu gitu. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa Dia itu yang berada di dalam huwiyah gaibiyah tadinya. Huwiyah atau huwiyah gaibiyah. Kamu gitu. Makanya yang benar itu adalah yang inti adalah yang ada dalam surat Al-Ikhlas, surat At-Tauhid. Qul huwa Allahu ahad. Jadi itulah Dia, jemaah sekalian terbahagia. Jadi intinya atau puncaknya ada di sana. Ketika kita mengatakan, ya, katakanlah Muhammad, huwa. Ya, jadi Allah itu adalah huwa sebetulnya. Ketika kita mengatakan huwa, Allah tidak ada. Ya. Huwa Allahu ahad. Ya. Yang ada hanya huwa. Dan huwa itu satu, ahad. Dalam bahasa Arab, kalau kita katakan huwa, itu pasti satu. Kalau dua, huma. Kalau banyak, hum. Nah, gitu. Jadi kalau huwa itu pasti ahad. Jadi kul huwa. Ya. Huwa Allahu ahad. Jadi walaupun tidak ada kata ini, menggunakan kata huwa saja sudah cukup. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi semuanya kembali kepada huwa. Makanya jemaah sekalian terbahagia, ya, kata-kata huwa ini ada yang mengatakan ini singkatan dari kata hu di sini. Allah di sini alif lam lam, ha di sini ha-nya hu. Allahu hu kamu gitu. Terima kasih banyak jemaah sekalian terbahagia atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah kita jumpa lagi sebentar pada jam 19.30 waktu Jakarta atau 20.30 waktu Indonesia bagian tengah, waktu Singapura dan Malaysia. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.